pukul setengah 9 lebih 11 menit. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga besar Al-Ukh Ibu Sabrina, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2024 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu di kediaman Ukhti Sabrina. Semoga perjalanan Bapak Ibu, langkah kaki niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Samanuna Sab'an lin najati minan nar, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Menurut catatan saya pada bulan yang lalu, kita masih berada pada amalan yang nomor 2, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Baik, saya akan bacakan ulang hadisnya, lalu nanti kita akan lanjutkan materi yang tersisa yang belum kita bahas. Saya akan bacakan ulang hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana bersumber dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Bapak Ibu bisa lihat yang punya bukunya, yaitu bisa dilihat di bukunya ya. Itu di halaman berapa itu di bukunya itu? Halaman 7, bagus ya. Halaman 7 itu. Baik. Ada di halaman 7 yang punya bukunya. Baik, saya bacakan ulang dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Atani Jibril alaihi salam min indillahi tabaraka wa ta'ala wa faqala, yang artinya Jibril alaihissalam, malaikat Jibril maksudnya, datang menemuiku, datang kepadaku dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala,
dia berfirman. Berarti hadis yang sedang kita dengarkan ini bagian dari hadis qudsi. Jadi kalau ada Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Baik. Bagaimana isi hadis ini? Ya Muhammad. Loh, ketahuan kan? Karena nggak mungkin. Yaitu kalau para sahabat mengatakan ya Muhammad. Kalau dari para sahabat pastinya ya Rasulullah. Baik. Lah ini ya Muhammad. Wahai Muhammad. Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman. Nah ini ya, ini berita yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah untuk disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Kita dengarkan. Isi firman Allah dalam hadis qudsi ini. Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawatin. Artinya, sesungguhnya aku di sini Allah. Berarti akunya aku besar ini. Huruf balok. Sesungguhnya aku, maksudnya Allah, telah mewajibkan atas umatmu salat 5 waktu. Berarti hukumnya wajib. Salat 5 waktu. Terus, lah ini poinnya ada di sini. Faman wafa bihinna ala wudhu'ihinna. Siapa yang menyempurnakan dan menjaga wudhunya. Wudhunya disempurnakan, dijaga, menjaga wudhu. Wa mawaqitihinna, waktu-waktunya sholat dijaga. Dia tidak menelantarkan waktu sholat, on time sholatnya. Wa ruku'ihinna, rukuknya dijaga. Wa sujudihinna, sujudnya juga dijaga. Ya, rukuk dan sujud ini termasuk rukun sholat, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Kana lahu indi bihinna akhdun an udkhilahu bihinna al-jannah. Maka dengan itu dia mempunyai jaminan dari sisiku. Apa jaminannya? Aku akan memasukkannya ke dalam surga. Syaratnya ya tadi itu syaratnya. Wudhunya disempurnakan, dijaga wudhunya, waktu-waktunya sholat dijaga, rukuknya, sujudnya, itu syaratnya. Maka dijamin masuk surga. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini. Wa man laqini qad intaqasa min dzalika syai'an. Siapa yang bertemu denganku nanti di hari kiamat, maksudnya nanti di hari kiamat. Siapa saja dari umatmu yang nanti bertemu denganku sementara dia tidak menyempurnakannya. Salatnya ditelantarkan, kadang salat, kadang tidak. Gitu ya, wudhunya tidak disempurnakan, rukuk sujudnya tidak tumaknina alias tergesa-gesa, tidak khusyuk, maka dia tidak mempunyai jaminan di sisiku. In syi'tu adzabtuhu wa in syi'tu rahimtuhu. Jika aku berkehendak, maka akan aku azab hamba itu. Namun jika aku berkehendak, aku akan mengampuni atau merahmatinya. Lah nanti kita akan lihat hukum orang yang suka ninggalkan sholat. Kadang sholat, kadang tidak. Lah itu ada dalam kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya diadab. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni. Nah itu nanti materinya berikutnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan dalil ini, maka mengandung 7 pelajaran. 7 pelajaran. Kita tulis angka Romawi ya. 1 Romawi, 2 Romawi, sampai 7 Romawi. Ada 7 pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, definisi sholat. Sudah kita bahas, kita lewati aja. Karena sudah kita sampaikan apa itu makna sholat, definisi sholat. Secara lughawi maupun secara istilah. Secara bahasa maupun secara terminologi. Etimologi maupun terminologi. Nomor 2. Pelajaran yang kedua adalah hukum sholat 5 waktu. Ini pun juga sudah kami sampaikan. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain, wajib mutlak, tidak boleh ditinggalkan. Apalagi sholat 5 waktu ini masuk bagian rukun Islam. Masih ingat Bapak Ibu rukun Islam yang keberapa? Masa lupa rukun Islam? Rukun Islam yang kedua setelah syahadat, maka wajib dikerjakan. Wajibnya wajib ain. Ya, yang tidak wajib sholat itu berapa orang masih ingat? Ada 5 yang nggak wajib sholat. Yang tidak wajib sholat cuma 5. Yang pertama orang kafir,
Yang kedua, anak kecil belum balik. Yang ketiga, wanita haid. Yang keempat, wanita nifas setelah melahirkan. Yang kelima, orang gila, nggak wajib sholat. Itu. Selain itu, wajib sholat meskipun sakit berat. Baik, dan ini sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Yang nomor 3, lah ini yang terakhir di bulan kemarin. Yang nomor 3, kedudukan sholat, urgensivitas sholat di dalam Islam. Kalau tidak salah waktu itu urgensivitas sholat itu ada 15 poin yang saya sampaikan. Nah sekarang ayo kita akan masuk yang nomor 4. Apa yang nomor 4? 4 Romawi ya. Maksudnya pembahasan pelajaran nomor 4. Nah ini yang paling penting ini, yang nomor 4. Apa itu? Hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik. Hukum orang yang meninggalkan sholat, saya akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian 8 dalil. 8 dalil. Mudah-mudahan 8 ini mencukupi dari sekian banyak dalil. Cukup 8 dalil ini saja kita sudah terang benderang mengetahui gimana orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu. 8 dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi maupun perkataan para ulama. Baik, mana dalilnya? 8 itu di mana saja? 1, dalilnya jelas sekali. Hukumnya gimana? Silakan nanti Bapak Ibu simpulkan setelah mendengarkan dalil-dalilnya. Yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa. Ayatnya ayat 142. Kita dengarkan murotalnya ya. Allah Ta'ala berfirman di surat yang keempat An-Nisa. Ayatnya 142. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman An-Nisa 142. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, silakan terjemahnya pelan-pelan satu persatu. Silakan. Ya. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Lihat, Allah berbicara tentang orang munafik. Saya yakin Bapak Ibu pengen tahu siapa mereka ini. Lanjut Pak Harto. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Lanjutkan, poinnya ada di sini setelah ini. Apa itu ciri orang munafik? Silakan. Apabila mereka berdiri untuk sholat. Orang munafik itu kalau berdiri mengerjakan sholat, maka mereka lakukan dengan malas. Malas, ya malas. Sholatnya malas. Maksudnya malas di sini apa? Yang pertama dia tinggalkan sholat. Dan Bapak Ibu harus tahu, ada 2 waktu sholat yang sangat berat bagi orang munafik. 2 waktu sholat itu sangat berat bagi orang munafik. Yang pertama sholat subuh, yang kedua adalah sholat Isya. Yang pertama subuh, yang kedua Isya. Itu paling berat bagi orang munafik. Ustadz kok ngomong gitu? Apa maksudnya? Kenapa? Ya yang apa ini? Salat yang paling berat bagi orang munafik itu subuh dan Isya. Bapak Ibu kan tahu, ciri orang munafik itu kan mereka mau beribadah kalau mereka mendapatkan apresiasi, pujian. Jadi totally ke semua ibadahnya itu pengen mendapatkan sanjungan, to show only, hanya itu aja, nggak lebih dari itu. Orang munafik itu ibadahnya ingin dapat pujian. Nah terus kaitannya sholat subuh sama sholat Isya. Di zaman Nabi nggak ada lampu, Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi, makanya ketika sholat subuh mereka nggak ke masjid. Kenapa? Karena nggak ada orang yang lihat. Ketika sholat Isya mereka nggak ke masjid karena gelap, nggak ada yang lihat. Tapi zuhur, asar, maghrib mereka ke masjid. Wah, memang sholatnya pengen dilihat orang. Karena itulah ciri orang munafik. Jadi kalau ada orang dikit-dikit riak, dikit-dikit amalnya ingin dipublikasikan, dikit-dikit amalnya ingin diposting, dikit-dikit amalnya ingin ditampakkan kepada orang, dikit-dikit amalnya ditulis di status, maka ini ciri orang munafik. Orang munafik itu riak. Seluruh hidupnya itu adalah modalnya, startnya itu riak. Orang munafik itu, ya. Terus lanjut. Terus mereka bermunafik riak. Loh,
Barusan ngomong, Pak Harto sudah memperjelas, mereka bermaksud riak. Dia terus lanjut, ingin dipuji di hadapan manusia. Makanya yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya, karena matahari nggak muncul dan mereka tidak dilihat oleh orang lain. Ini mereka. Jadi mau ibadat kalau dilihat orang, mau sodako kalau diumumkan sodakonya, kalau nggak diumumkan nggak mau sodako. Ya, itu ciri orang munafik. Terus lanjut, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Baik, sekarang kesimpulannya. Ayo Bapak Ibu, dari dalil yang pertama ini An-Nisa 142, bagi orang yang meninggalkan sholat, apa ancamannya di sini? Ayo, kesimpulannya apa berarti kesimpulannya? Ya, dihukumi sebagai orang munafik. Ya itu aja kesimpulannya. Makanya diperhatikan ayatnya isinya opo, lah nanti disimpulkan bahwasanya oh ternyata orang munafik itu orang yang suka meninggalkan sholat, terutama sholat subuh dan sholat isya. Itu ada dalam Sahih Muslim itu. Yang saya sampaikan ini, subuh dan isya itu sholat paling berat bagi orang munafik. Qadarullah ini enggak, saya bawa Sahih Muslimnya. Intinya adalah mereka itu bermalas-malasan ketika mengerjakan sholat. Ya, baik, mereka meninggalkan sholat. Dan Bapak Ibu harus tahu, ya, ternyata orang munafik itu ada dua, Bapak Ibu. Munafik itu ada dua. Lah yang paling berat itu risikonya nomor satu paling berat. Apa itu? Munafik itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya munafik akbar, besar, ya. Yang kedua ada munafik asghar. Jadi kayak syirik. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah ini tidak. Munafik besar dan munafik kecil. Munafik akbar dan munafik asghar. Ya. Akbar itu besar, asghar itu kecil. Ya. Mungkin Bapak Ibu tanya ini, munafik akbar itu apa Ustaz? Munafik yang besar itu. Munafik akbar itu adalah munafik i'tiqad. Munafik yang sifatnya keyakinan. Munafik yang sifatnya itu arahnya pada keyakinan, itu munafik akbar. Ustaz bisa ngasih contoh Ustaz? Ya gimana kira-kira munafik akbar itu kayak apa? Oh banyak contohnya, di antara yang bisa kami sampaikan yang masuk kategori nifak akbar, munafik akbar yang kaitannya dengan keyakinan adalah, contohnya adalah mendustakan sebagian ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian tok didustakan, itu sudah munafik akbar. Dan ini keluar Islam, Bapak Ibu. Keluar Islam. Munafik akbar itu mengeluarkan dari Islam. Keluar dari Islam. Mendustakan sebagian, nggak semua loh ini, hanya sebagian ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu didustakan. Ya, baik. Terus ciri yang lain yang termasuk nifak munafik akbar. Jadi munafik itu orangnya, nifak itu perbuatannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan. Kayak panjenengan, agamanya apa? Islam. Orangnya disebut apa? Muslim. Kita beriman. Orangnya disebut apa? Mukmin. Nah, kayak begitu itu loh. Ya, perbuatannya syirik. Orangnya disebut apa? Musyrik. Loh, kayak gitu. Lah ini perbuatannya nifak. Orangnya disebut munafik. Lah contoh yang lain munafik akbar yang kaitannya dengan keyakinan adalah membenci. Ini bukan mendustakan. Nomor dua ini, membenci sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Benci. Jadi dia tidak mendustakan, tapi nggak suka, benci. Jadi semua yang datang dari Nabi itu dibenci. Membenci jenggot, ya, jenggot katanya itu tambah bodoh. Ya, macam-macam pokoknya. Ya, membenci ajaran Nabi. Orang pakai siwak, kayu siwak itu berarti seperti kembali di zaman onta. Makan pakai tangan, nggak pakai sendok. Ya, maka itu seperti, apalagi menjilati tangan setelah makan itu seperti kucing. Apa saja yang nggak dikomen. Nabi mengatakan rapatkan soft, karena soft kalau tidak rapat akan menjadi celahnya syaitan. Apa katanya? Ya, alhamdulillah kalau setan mau masuk dalam soft. Dia mau sholat, alhamdulillah. Ya, ini mendustakan, bahkan mencela, bahkan membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebagian itu, celana cingkrang, katanya kebanjiran, ya seperti itu, ya dan seterusnya. Ya,
Baik, jadi ini membenci sebagian ajaran Nabi ini termasuk munafik akbar. Berarti kalau munafik akbar keluar dari Islam. Terus diantaranya adalah yang terakhir yang bisa saya berikan contoh ya, supaya tidak tambah melebar ini. Contoh munafik akbar, ya, yang kaitannya dengan keyakinan. Apa itu yang ketiga? Merasa sempit dadanya ketika sunnah itu tumbuh subur. Ketika sunnah Nabi itu tumbuh subur di mana-mana, itu nggak suka dia, nggak suka. Ya, nggak suka, ya. Jadi nggak suka dengan dakwah sunnah, nggak suka, ya. Ya apa caranya? Ya, harus digagalkan. Nah, itu nifak akbar, itu munafik akbar, menghalang-halangi orang untuk mengikuti sunnah Nabi. Jadi sempit dadanya, sakit hatinya ketika sunnah itu ya tumbuh subur. Nah, gitu ya. Apalagi masjid-masjid sekarang, ya. Apalagi sekarang instansi-instansi pemerintahan itu di kantor-kantor itu, yaitu sudah mulai dakwah sunnah sudah mulai masuk, ya, ajaran Rasul sudah mulai masuk, itu nggak suka dia, ya, nggak suka. Bagaimana caranya? Ini harus dibubarkan, ya, kajian sunnah harus dibubarkan, ya, harus dihadang, harus dihentikan, ya, itu ya. Jadi macam-macam. Jadi langkahnya macam-macam. Jadi kalau dangdutan, ya, itu apa ini dijaga gitu ya. Itu baik. Jadi kalau ajarannya Nabi itu kurang suka, ya, kurang suka. Saya mau tanya nih ya, saya mau tanya ini, mumpung ini masih hangat-hangatnya. Kemarin saya singgung, ya, ketika di Wonorejo kemarin saya singgung. Nabi itu orang yang tawadhu tidak? Tawadhu tidak? Oh iya, tawadhu Nabi, ya. Bahkan Nabi pernah berdoa, ayo gimana doanya? Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan wazumratil yaumil qiyamah miskinan, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat dengan orang miskin. Bayangkan, ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini luar biasa tawaduknya. Tapi ya ada sebagian tokoh di negeri kita itu menyanjung-nyanjung ketawaduan Paulus Francisco. Ya, apa? Apa ya? Betul ya namanya? Franciscus. Ya, betul ya? Ya. Oh iya, nggak mau hotel mewah, tidak mau mobil mewah, mintanya apartemen yang biasa saja, mintanya tidak perlu penghormatan berlebihan. Ya, apa katanya seorang tokoh ini? Kami salut atas ketawaduannya. Mestinya dicontoh oleh, loh, nyontoh itu sama siapa? Rasulullah. Ngelus dada saya. Ini tokoh loh. Saya nggak sebut nama ya. Saya nggak sebut nama. Ini tokoh. Ya, kemarin sudah keperucut ya. Oh ya sudah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mestinya nyontoh itu nyontoh Rasul. Ya, ketawaduannya Rasul. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Maka hati-hati, nifak itu lebih bahaya Bapak Ibu daripada orang kafir. Orang kafir jelas, orang kafir tempat peribadatannya beda dengan kita, ya, kitabnya beda dengan kita, simbol-simbolnya beda dengan kita. Sedangkan kalau munafik, lalu mereka sholat bersama kita, iya, bahkan mereka juga kitabnya sama dengan kita. Ya, makanya kata para alim ulama, munafik di zaman now, zaman sekarang itu lebih berbahaya ketimbang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Bahkan kalau bisa Al-Quran itu mau direvisi. Kenapa? Karena isinya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oh, sampai kayak begitu. Ya. Dan biasanya ini yang dimotori oleh JIL, Jaringan Islam Liberal. Baik, kita lanjutkan. Adapun kalau yang tadi nomor dua tadi munafik apa tadi? Ya, bahasanya asghar. Asghar itu munafik apa? Kecil. Ya, apa munafik asghar ini? Munafik asghar ini adalah yaitu nifak amali, munafik perbuatan. Jadi bukan keyakinan, tapi perbuatan. Contohnya, ya ini yang kita bahas, ninggalkan sholat. Ninggalkan sholat itu munafik kecil. Ya, keluar Ustadz dari Islam, tergantung. Nanti kita bahas, kalau dia meyakini sholat itu tidak wajib, wah ya kafir, keluar Islam. Nanti kita akan bahas belakangan. Baik, kembali ke materi kita ya, kembali ke materi kita. Ya, jadi
nifaq munafik itu tadi ada dua, ada munafik akbar, ada munafik kecil, asghar. Yang munafik kecil tadi apa? Munafik nifaq dalam hal apa? Amal, yaitu perbuatan. Contohnya banyak sekali Bapak Ibu. Contohnya meninggalkan sholat, seperti wanita, maaf ini ya, mumpung di sini mayoritas yang hadir ibu-ibu, seperti seorang wanita yang suka melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu termasuk munafikot. Ya, wanita munafik itu seperti itu. Termasuk wanita yang terlalu sering gegabah melakukan khulu, menggugat cerai suaminya. Dikit-dikit kalau terjadi keributan minta cerai. Maka ini kata Nabi bagian daripada ciri munafik, wanita munafik. Hati-hati ya, kecuali kalau minta pisahnya karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baik, kita lanjutkan. Cirinya banyak, orang munafik itu banyak cirinya. Kita lanjutkan supaya nggak tambah melebar. Nah, Bapak Ibu harus tahu, ya, orang yang meninggalkan sholat tadi itu ciri orang apa tadi? Munafik. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 142. Sekarang saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, orang munafik itu Ustadz nanti di akhirat dapat hukuman apa? Nah, mumpung ini kita lagi bahas tentang orang yang tidak sholat itu, meninggalkan sholat itu ciri orang munafik, sekalian saya tambahkan pagi hari ini hukuman bagi orang munafik. Apa saja hukumannya? Coba dicatat, atau kalau nggak dicatat diingat-ingat aja. Apa hukuman bagi orang munafik? Satu, hukumannya nanti di akhirat nerakanya paling bawah. Keraknya neraka. Orang munafik itu nerakanya levelnya paling bawah. Keraknya neraka. Iya, keraknya neraka. Intipnya neraka katanya. Keraknya neraka. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 145. Dekat sama yang tadi. Tadi kan 142. Ini 145. Kita dengarkan ya murotalnya. An-Nisa 145. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 145. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Silakan. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Loh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus hukuman yang lain untuk orang munafik itu apa? Hukuman yang lain adalah yaitu di dalam neraka kekal, nggak mungkin keluar. Di dalam neraka kekal, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Dalilnya di mana? Dalilnya surat nomor 9 At-Taubah, surat 9 ayat 68. Surat 9 ayat 68. Surat 9 ayat 68. Kita dengarkan. Allah menyebut dalam ayat ini untuk orang munafik dan orang kafir itu kekal di bulan baleni. Diulang-ulang sama Allah. Kekal. Begitu ya. Kita dengarkan At-Taubah surat 9 At-Taubah ayat 68. At-Taubah 68. Surat 9 ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Loh, jelas sekali diulang-ulang oleh Allah. Silakan. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki yang perempuan. Selain orang munafik yang dapat ancaman lagi siapa Pak Harto? Dan orang-orang kafir. Apa ancamannya Pak Harto? Dengan neraka jahanam. Baik, bagaimana keadaan mereka di neraka Pak Harto? Lanjut. Mereka kekal di dalamnya. Ingat ya, kekal dalam neraka. Terus lanjut, nanti diulang lagi. Silakan. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Lanjut, apalagi yang nanti diberikan kepada mereka? Allah melaknat mereka. Allah melaknat mereka. Terakhir Pak Harto, diulang lagi. Silakan. Dan mereka mendapat azab yang kekal. Mereka kekal di dalam neraka. Mereka dapat azab yang kekal dalam neraka. Kekal. Gak mungkin keluar dari neraka. Orang munafik itu. Wih. Ya, ini penduduk permanen neraka. Ya. Baik. Terus apalagi hukumannya orang munafik? Jika mati, orang munafik itu kalau meninggal gak boleh disolati Bapak Ibu.
tidak boleh disolati. Tidak boleh disolati. Orang munafik itu kalau meninggal tidak boleh disolati. Ya. Baik. Mana dalilnya At-Taubah lagi? Ayat 84. At-Taubah ayat 84. Kita dengarkan At-Taubah ayat 84. Surat 9 ayat 84. Allah berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ya silakan. Dan janganlah engkau Muhammad Melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, Nah, nggak boleh disolati. Lanjut. selama-lamanya. Nggak boleh disolati selama-lamanya. Nggak boleh. Terus. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Nggak boleh didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Nggak boleh. Disolati aja nggak boleh. Ya, apalagi didoakan. Terus lanjut. Sesungguhnya Mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati divonis apa? Dalam keadaan fasik, vonisnya dari Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di situ aja. Sekarang kita masuk dalil nomor 2. Hukuman orang yang meninggalkan sholat. Hukuman orang yang meninggalkan sholat. Kalau nomor 1 tadi kan dicap, divonis munafik. Nomor 2, At-Taubah ayat 11. Nomor 2. Ayo, nanti tolong disimpulkan Bapak Ibu ya. Kira-kira orang meninggalkan sholat itu divonis apa oleh Allah? Surat 9 At-Taubah ayatnya 11. 11. At-Taubah ayat 11. Surat 9 ayat 11. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ya, kita dengarkan ya. At-Taubah ayat 11. Bentar. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Pak Arto membaca terjemahannya. Karena nanti Bapak Ibu saya minta untuk menyimpulkan apa hukuman orang yang meninggalkan sholat. Pelan-pelan Pak Arto. Ayo. Dan jika mereka bertobat. Baik, ulangi lagi Pak Arto. Dan jika mereka bertobat. Mereka bertobat. Selain tobat Pak Arto. Melaksanakan sholat. Selain sholat Pak Arto. Dan menunaikan zakat. Ingat ya, 3 amalan. Mereka tobat, mereka sholat, mereka menunaikan zakat. Maka mereka itu siapa Pak Arto? Lanjut. Maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Hati-hati, nanti tak tanya. Ya, kalau mereka tobat, mereka sholat, dan mereka membayar zakat, berarti ikut dulurmu, saudaramu, seagama. Baik, terus kami menjelaskan ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ayo, silakan disimpulkan. Hukuman apa bagi orang yang meninggalkan sholat? Kesimpulannya? Ya, Pak Dedi jawab dihukumi murtad. Baik, yang lain? Dihukumi kafir. Yang lain? Bukan golongan Nabi. Yang lain? Sesuai ayat aja, sesuai ayat. Ya. Lihat, tinggal dibalik. Ayat ini tinggal dibalik. Betul yang disampaikan Pak Dion. Berarti orang yang meninggalkan sholat bukan saudara kita seagama. Duduk dulur ya Wak Dewi seagama. Loh, berarti kalau tidak seagama, non-muslim, dianggap keluar Islam. Orang meninggalkan karena saudara, saya dengan panjenengan semua bapak-bapak, saya dengan ibu-ibu ini kan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Syaratnya apa? Tobat, terus apa lagi tadi? Sholat, terus apa lagi tadi? Zakat. Lah terus kalau kurang syarat, dia tidak sholat, maka dia bukan saudara kita seagama. Bukan. Hati-hati lo, vonisnya ini lo ya. Allah mempersyaratkan persaudaraan itu, ya, itu dengan melaksanakan sholat. Kita itu dianggap bersaudara sesama muslim kalau orangnya sholat. Makanya hati-hati, jangan duduk dekat orang yang tidak sholat. Karena bukan dulur ini, bukan saudara ini. Kita tahu orang ini tidak pernah sholat, sering meninggalkan sholat. Maka jangan dekat.
Ya, seperti itu. Hati-hati ya. Ini yang nomor 2. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau mencari menantu, ya, carilah menantu yang rajin sholat. Ya, meskipun dia tampan, penampilannya memikat, tajir melintir, tapi kalau dia tidak sholat, maka harus dieliminasi, ya, tidak dijadikan pilihan, ya. Tapi kalau ada seseorang, masya Allah, agamanya bagus, ya, akhlaknya luar biasa, akhlakul karimah, ya, rajin sholat, bacaan Qur'annya persis kayak imam-imam di Masjidil Haram, masya Allah, ya, hafal hadis, masya Allah, kulitnya hitam, hanya giginya tok yang putih, maka tetap bisa layak dijadikan. Oh iya. Hah? Iya. Kalau itu lagi kaya. Kaya? Kenapa? Perlu dipilih ya. Loh iya, makanya Pak Harto milih kayanya, meskipun apa ini tidak sholat Pak Harto. Oh enggak. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Yang nomor 3, hukuman orang yang meninggalkan sholat. Surat Al-Qalam. Ayo dibuka. Surat Al-Qalam itu surat nomor 68. Nah ini nanti, tolong disimpulkan lagi. Surat Al-Qalam itu surat nomor 68. Ayatnya, ayat 42 dan 43. Al-Qalam, surat 68. Surat nomor 68. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ya, surat 68 ayatnya 42 dan 43. Perhatikan ya, kita dengarkan 42 dan 43. Al-Qalam 42 43. Allah berfirman. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Baik, kita dengarkan. Hati-hati, nanti tolong disimpulkan ayat 42 dan 43. Ayo, silakan. Ingatlah, pada hari ketika betis disingkapkan. Betis disingkapkan. Terus. Dan mereka disuruh untuk bersujud. Ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Ketika di padang mahsyar, orang itu disuruh untuk sujud, maka mereka tidak mampu. Kenapa Pak Dedi? Kok mereka disuruh sujud tidak mampu? Nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Silakan. Pandangan mereka tertunduk ke bawah. Diliputi oleh kehinaan. Alasannya kenapa kok tidak bisa sujud Pak Dedi? Lanjut. Yang sungguh. Dahulu ketika di dunia mereka telah disuruh untuk bersujud. Waktu itu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Waktu di dunia saat mereka sehat, disuruh sujud, disuruh sholat, mereka nggak mau sholat. Sehingga nanti di hari kiamat itu betisnya, kakinya kaku, nggak bisa sujud. Ayo, apa kesimpulannya? Sudah tak kasih clue loh tadi barusan. Apa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat? Dihinakan ketika hari kiamat. Ya, dihinakan pada hari kiamat. Yang lain, ya. Maka kesimpulannya tak kasih bocoran, ya. Harus bisa menyimpulkan, ya. Ini ya. Maka kenapa? Kira-kira betul, ya. Ya, ini hampir benar, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya orang-orang yang suka meninggalkan sholat saat di dunia nggak pernah sujud. Orang yang nggak pernah sholat ketika di dunia, ya, niscaya, ya, mereka akan digolongkan sebagaimana orang kafir dan orang munafik. Karena orang kafir yaitu tidak sholat, orang munafik malas sholat, sehingga mereka tidak bisa sujud lagi di akhirat nanti. Jadi seluruh manusia, umat ini sampai hari kiamat semuanya sujud. Ini ada beberapa orang, ya, beberapa manusia yang nggak bisa tetap lututnya tegak, betisnya tegak, nggak bisa ditekuk. Kenapa? Itulah orang kafir, orang munafik, orang yang meninggalkan sholat. Hukumannya itu. Karena di dunia tidak pernah sujud. Padahal di dunia dia dikasih sehat oleh Allah Azza wa Jalla.
Sampai-sampai ada orang pernah, ya, saya mendengar langsung itu, saya ini Ustaz tidak pernah berdoa, saya ini tidak pernah berdoa, saya ini tidak pernah sholat Ustaz, tapi saya tidur di atas uang Ustaz. Wah, ya, keren ini ya. Saya tidur di atas uang datang Ustaz. Saya nggak pakai minta, saya nggak pakai sholat, ya, uang datang, ya. Maka saya sampaikan itu adalah istidraj, ya, jebakan berupa limpahan rizki, tetapi untuk mengazab dia di hari kiamat. Sebagaimana saya sering kali memberikan perumpamaan, orang kalau punya tambak bandeng, ketika bandeng itu masih menjadi nener, maka petani tambak kan selalu ngasih makan ikannya. Begitu bandeng ukuran tertentu, otomatis ujung-ujungnya dilelang di pasar ikan. Setelah dilelang, ujung-ujungnya lari kemana bandeng itu? Ke penggorengan. Itulah orang tidak sholat sama orang tua durhaka, ya. Terus kemudian tidak pernah ke masjid, tidak pernah baca Quran, Ramadan ditinggalkan puasa, tapi soge sama Allah, kerannya tambah dibuka, keran rizkinya tambah Allah dibuka, ya, dibesarkan sama Allah. Tapi nanti tak azab kau, seperti nasibnya bandeng tadi, ya, digoreng kan, ya. Makanya tolong dijadikan evaluasi diri, ya. Apa itu evaluasi diri? Saya itu ke masjid nggak pernah, baca Quran nggak jarang sekali, hampir nggak pernah. Sama orang tua ndak akur, sama mertua gak wawu. Apa gak wawu ini? Siwa. Ya, siwa. Ya. Terus sama tetangga juga ndak beres sebelum minanas. Tapi kok kerjaan saya lancar ya? Anak saya kok nilainya memuaskan, ranking 1 diterima perguruan tinggi negeri semuanya. Wah, ini jangan-jangan istidraj. Aku ini ndak pernah deket sama Allah, tapi Allah terus ngasih rezeki. Loh, ini berarti istidraj, ini jebakan. Harus kembali, segera tobat, harus kembali. Hati-hati, makanya jadikan evaluasi diri. Ya, baik. Sholat telatan, tapi rezeki lancar. Baik, maka hati-hati. Nomor 4 sekarang, dalil keempat. Masih Al-Quran. Dalil terakhir dari Al-Quran. Dalil terakhir dari Al-Quran. Suratnya apa yang keempat? Surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir, surat 74. Surat 74. Ayatnya 42 dan 43. Surat 74. Iya, sama seperti Al-Qalam tadi. Betul. Suratnya 74 Al-Muddathir, ayatnya 42 dan 43. Kita dengarkan ya, siap terjemahan. Allah berfirman. Silakan kita dengarkan daftar penduduk neraka Sakor. Silakan. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Pertanyaan ini ditanyakan oleh malaikat. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Apa jawaban penduduk neraka Sakor? Mereka menjawab, silakan. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, kami dulu di dunia nggak pernah sholat. Ya, berarti kesimpulannya apa? Untuk nomor 4, kesimpulannya orang yang meninggalkan sholat termasuk ya, penduduk neraka Sakor atau diancam dengan neraka Sakor. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Betul nomor 5? Yang nomor 5 hadis. Hadis ini. Siapkan hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi yang sudah di-download. Nomornya, nomor Tirmidzi nomor 2621. 2621. Mari kita dengarkan Tirmidzi nomor 2621 dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya berarti Buraidah
radhiyallahu an, dia berkata, ayo Pak Dedi, silakan. Buraidah 2621 nomornya. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. perhatikan ini luar biasa ini kalimatnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Silakan. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Lanjut. Maka barang siapa yang meninggalkannya, Ulang lagi kalimatnya. maka barang siapa yang meninggalkannya, Sekali lagi Pak Dedi. maka barang siapa yang meninggalkannya, Maka vonisnya apa kata Nabi? maka dia sungguh telah kafir. Kafir. Ya, si kurang dah. Ya. Nah, ini hati-hati lo ya. Sudah tahu azan, ya, tahu kewajiban sholat, ya, maka nekat ditinggalkan karena urusan yang penting, ya, maka hati-hati. Kita lanjutkan, ya. Ustadz kena macet di jalan, Ustadz bisa minggir, cari masjid terdekat. Gak bisa Ustadz, posisi ada di tengah-tengah, sholatlah di situ, di mobil. Tayammum, cari arah kiblat, lalu takbiratul ihramnya saja yang menghadap kiblat, sholatlah. Kan ini apa ini, jalan dikit, berarti sambil lihat depan, nggak masalah karena terkondisikan. Daripada waktu sholat terbuang, habis, hilang, tetap sholat. Gak ada kemudian, ya Allah, saya nggak sholat itu karena kena macet, ya Allah, dimer ya Allah. Gak ada, gak peduli itu ya. Iya, ngapain mau banyak masjid kok? Iya. Seperti itu, dan dia bisa mengira-ngira. Saya sampai di sini, apalagi sekarang ada Google Map, tentu bisa ngira-ngira. Oh, sampai di sana ini, oh ini macet, oh ini kredit. Apalagi ada radio swasta yang suka memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang macet. Oh, berarti saya ini kalau tak teruskan entek waktu sholat saya. Nah, lebih baik tak minggir dulu cari masjid, gak apa-apa, nunggu 10 menit sebelum adzan daripada di tengah jalan hilang sholat saya. Itu mestinya. Sholat itu jadikan kebutuhan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, gini loh Bapak Ibu, gini loh, maksud saya itu, begini, maksud saya ini ya. Lebih baik kita itu kehilangan sesuatu, tapi karena Allah, daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Sepakat tidak? Iya, lebih baik kita itu kehilangan sesuatu, tapi karena Allah, daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Itu ya. Wah, ini jadikan tiktokan ini kayaknya. Ya. Kita lanjut. Ini yang biasa ini tempat kita ini ya. Wes pokoknya ya, dicuplik-cuplik ya, dipotong-potong ya. Gak apa-apa, dakwah harus sebarluaskan. Terus nomor berapa sekarang? 6. Gak pernah izin. Langsung jadi. Gak apa-apa. Ridho. Ya. Nomor berapa sekarang? Nah, yang nomor 6. Nomor 6 adalah hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Siapkan Pak Dedi yang di-download. Riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nomornya, wah ini horor ini, 6288. Riwayat Imam Ahmad nomor 6288. 6288. 6288. Ayo, Musnad Imam Ahmad. Baca, Pak Dedi, silakan. 6288. Silakan. Dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat dan seraya bersabda, Baik, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Silakan. barang siapa yang menjaganya, yaitu sholat, Siapa yang jaga sholat? 5 waktunya dijaga. Terus, ia akan mempunyai cahaya. nah, orang sholat itu nanti bercahaya, diberi cahaya oleh Allah. Kita ini butuh cahaya nanti di hari kiamat. Kita tidak mungkin bisa melewati sirat, jembatan yang melintang di atas neraka, yang kata Nabi lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita nggak punya cahaya, maka setiap orang butuh bekal cahaya untuk melewati sirat nanti. Lah salah satunya rajin sholat, menjaga sholat.
Allah akan berikan kita cahaya. Lanjut teruskan, Pak Dedi. Mempunyai bukti. Maka dia akan punya bukti, bekal untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Terus, bukti sebagai orang beriman. Terus, dan keselamatan kelak di hari kiamat. loh, orang kalau menjaga sholat diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Terus, lanjut. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, Nah, ini yang horor di sini. Yang horor di sini. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Silakan. dan barang siapa yang tidak menjaganya, Salatnya nggak dijaga. Terus, maka ia tidak akan mempunyai cahaya, terus, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. terus di nerakanya tinggal bareng sama siapa? Kumpul sama siapa, Pak Dedi? Lanjut. Dan ia akan tinggal bersama Qarun, terus Fir'aun, terus Haman, terus dan Ubay bin Khalaf. loh. Ya, kita lihat ini. Siapa Fir'aun? Sudah tahu semua. Ya, raja bengis, rajanya kekafiran, ngaku Tuhan. Baik, Fir'aun. Siapa Qarun? Qarun sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Sepupu Nabi Musa alaihissalam. Dan saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nggak bosan-bosan saya ulang-ulang. Qarun itu adalah orang yang soleh, orang ahli ibadah di zaman Musa alaihissalam. Ahli ibadah. Qarun itu hafal Taurat. Andai kata orang zaman sekarang, hafal apa berarti kalau sekarang? Hafal Quran. Kira-kira kalau ada pemuda sudah soleh ahli ibadah hafal Quran, menantu idaman tidak ini? Ya jelas lah, masuk hitungan. Iya, seperti itu. Lah ini Qarun masuk kriteria. Tapi maaf, beribu maaf. Ternyata iblis licik. Iblis masukkan ke dalam hati Qarun ujub, bangga diri. Makanya Qarun ketika memiliki harta yang banyak itu, dia mengatakan, ya wa ma utitum apa ini? Alamin ilmi indi. Coba dibuka surat 28. Coba dihentikan dulu. Pak Harto baca surat 28, apa kata Qarun? Ini ujubnya dia itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat nomor 28 Al-Qasas, ketemu? Ya. Ayatnya 78 Pak Harto. Surat 28 ayat 78. Ya, innama utitu ala ilmin indi. Nah itu ya, surat 28 ayat 78. قال إنما أوتيته على علم عندي. Ya, silakan Pak Harto. Iya, Qarun berkata, Apa kata Qarun? sesungguhnya Aku aku diberi harta itu semata-mata semata-mata karena ilmu yang ada pada lu ujub mulai ya Pak Bu maaf ya kalau Qarun aja kena penyakit ujub yang hafal Taurat orang ahli ibadah terus kemudian bagaimana dengan Abu Aslam bagaimana dengan panjenengan Quran aja nggak hafal ya seperti itu ya kira-kira memungkinkan nggak masuk ujub Qarun yang hafal Taurat aja orang soleh, orang ahli ibadah masih kena ujub apalagi saya, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf ya, mungkin belum hafal Al-Quran iya, ibadah mungkin ibadah ya, kadang-kadang kalau waktunya futur lagi males kalau waktunya giat ya, maka hati-hati rawan terkena penyakit ujub. Contoh, ujub di majelis taklim. Kaya isi nggawa catatan lengkap iki mek aku tok kaya. Liyane gak ono sing ngene iku gak ono sing nyatet mek aku tok. Ujub ini ya, seperti itu. Kayaknya di sini nih yang soleh itu saya kayaknya di sini. Gitu ya. Karena namanya soleh. Karena namanya soleh. Ya kan begitu ya. Lainnya itu namanya Pak Harto. Ya, baik kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Kembali, ulang lagi. Barang siapa yang tidak menjaganya, nanti di akhirat dia akan bersama siapa, tinggal bersama siapa? Pak Dedi, lanjutkan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, Iya. maka ia tidak mempunyai cahaya, Terus bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. poinnya, Dan ia akan tinggal bersama Qarun, selain Qarun, Fir'aun, Haman, stop. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Lanjut. dan Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan sholat
karena disibukkan dengan harta, maka dia ketemu Qarun nanti di neraka. Siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, maka dia ketemu dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu simbol kekuasaan. Kalau Qarun itu simbol kekayaan, harta. Siapa yang meninggalkan sholat, itu karena dia disibukkan dengan, yaitu urusan-urusan apa, kesekretariatan, ya. Maka dia akan ketemu dengan Haman. Ya, contohnya, rapat jalan terus. Padahal ini waktunya azan. Rapat diteruskan, tidak dihentikan. Ya, sampai ada istilah isoma. Apa isoma itu? Istirahat, sholat, makan. Mestinya dihentikan. Ini tidak terus. Ya, bagaimana ini? Ustadz, saya itu kuliah. Ada yang tanya. Kuliah, dosen ini Ustadz, dia itu waktunya azan. Ini tetap diteruskan. Sikap saya bagaimana Ustadz? Sikap saya bagaimana? Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini, kata para alim ulama, itu waktunya kapan? Ya, itu kalau waktunya sore, maka dalam hal ini tinggalkan. Maka tetap sholat. Itu kalau waktunya misalnya waktu zuhur, misalnya nih ya, sampai zuhur ini ya, zuhur, maka boleh tidak zuhur itu ditunda waktunya? Boleh tidak zuhur itu waktunya ditunda? Ada dua waktu sholat yang waktunya boleh ditunda, tidak on time. Yang pertama zuhur, yang kedua Isya. Bahkan Isya itu semakin dia agak ke malam lebih malam, maka itu lebih afdol Isya itu. Tapi kalau kita dengar azan, maka wajib mendatangi panggilan azan. Ya, seperti itu. Baik. Jadi sampaikan kepada dosennya. Kalau memang itu tidak memungkinkan, dalam hal ini tidak memungkinkan, ya, maka dalam hal ini, ya itu tadi caranya. Apa ini? Dengan apa ini? Menunda waktu sholat. Ya, yang penting dia tetap sholat. Contoh Ustaz, contoh. Pas maghrib jadi pagar ayu. Iya apa urusan ini ya. Itu kalau dikasih air wudhu, ya apa buyar itu Ustaz, ya. Wong itu mulai zuhur dirias itu. Zuhur itu, iya. Ya apa jadi pagar ayu. Ayo ya apa ini? Boleh enggak Ustaz? Saya enggak sholat tak jamak sama Isya nanti. Gara-gara jadi pagar ayu. Ayo, bukan asar sholat. Maghrib pas maghrib. Sedangkan dia batal wudhu, ya batal wudhu. Lah ini gimana ini harus wudhu? Ya, bagaimana? Apa boleh Ustaz? Saya tidak sholat dulu, ya, karena saya maghrib sudah standby di tempat. Nanti tak jamak sama Isya. Jadi intinya pertanyaannya, menjamak sholat karena resepsi pernikahan. Di situ aja. Boleh apa enggak hukumnya? Tolong dijawab. Ini kalau tidak beres, nggak selesai ini. Ya, tak tinggal balik ini, ya Pak ini. Harus dituntaskan dulu, ya Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya dalilnya, jangan bilang tidak boleh toh. Iya, harus ada dalil. Gak usah jadi pagar ayu. Baik. Pak Arto, jawabannya? Jawabannya ya. Boleh. Boleh datang. Lu gimana Pak Arto? Enggak jadi pagar ayunya. Atau Pak Arto jadi pagar bagus. Malah itu. Ya. Gimana Mas? Tidak boleh. Wildan, Tidak boleh. Nggak boleh. Alasannya? Ini perkataan ulama. Perkataan ulama. Ulama mana yang mengatakan boleh? Boleh. Iya. Iya. Jadi selama waktunya waktu masuk sholat, ya kita lebih utamakan prioritaskan sholat. Sholat dulu. Baik. Nah, barakallahu fiik. Jawabannya sekarang. Hukum menjamak sholat karena resepsi pernikahan. Pagar ayu misalnya. Jawabannya, ibu-ibu, bapak-bapak, tak kasih referensi dulu. Buka YouTube. Udah? Buka YouTube. Loh, gak bisa. Paketan ini kayak ini. Mana toh Arto? Ayo buka YouTube. Hari gini, ya. Tulis hukum menjamak sholat. Tak kasih referensi supaya enak. Hukum menjamak sholat karena pernikahan. Sudah? Karena pernikahan. Sudah? Tulis lagi, jangan diklik dulu. Tulis lagi, spasi, Ustadz Nuzul. Fikri.
Nah, klik sudah ketemu. Cari ada? Ada. Baik, bawa sini. Kita dengarkan nih. Sudah ya? Nanti dia sendiri ya. Inti kesimpulannya boleh. Boleh menjamak sholat. Karena alasan apa? Pernikahan. Jadi pakai rayu. Itu fatwa ulama itu. Justru itu fatwa ulama. Memperbolehkan. Ya, memperbolehkan. Dengan syarat tidak setiap hari. Ya. Gerayu sewaan. Bapak gerayu sewaan kan ada. Oh itu. Ya, nggak boleh setiap hari. Boleh intinya. Sesekali. Sesekali. Boleh. Karena apa? Baik, tolong dibedakan antara jamak sama qasar. Jamak itu linajah. Jamak itu sesuai kebutuhan. Kalau qasar identik sama musafir, safar. Sehingga kalau jamak, Nabi pernah menjamak sholat, tidak sakit, tidak musafir, tidak hujan deras. Dan Nabi menjamak sholat gara-gara apa? Gara-gara memberikan taklim, kajian. Pernah. Nabi menjamak sholat karena sesuai kebutuhan. Tapi tidak boleh dijadikan rutin, habit. Duhur asar mesti dijamak terus, nggak boleh. Sesekali, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada kaitannya sama musafir. Nggak ada kaitannya. Jadi intinya boleh karena pernikahan. Tapi nggak boleh selalu terus menerus. Ya masa jadi pakai rayu tiap hari. Ya. Asal jangan sering, betul. Ya. Kita lanjutkan. Terus penjelasannya tadi. Terus orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kesekretariatan urusan pekerjaan, maka dia akan ketemu Haman. Terakhir, orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan perniagaan, perdagangan, maka di neraka akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Saudagar kaya yang hidup di zaman Nabi, kaya raya, bisnisnya lancar, ya, tapi dia nggak sholat, kafir. Ya, maka akan ketemu. Jadi, mohon maaf. Ya, cerita sedikit ya, mohon maaf. Saya pernah mengantarkan jamaah pada saat, yaitu saya diminta untuk membimbing umroh saat di Madinah. Ada suami istri minta tolong ke saya untuk diantarkan beli perhiasan emas, karena dia tidak mampu mungkin dengan menawar dan seterusnya. Baik, sudah saya tunjukkan singkat cerita, deal, uang di atas kertas kalau dirupiahkan sekitar hampir 50 juta, hampir 50 juta. Baik, pihak toko tinggal memberikan keterangan emas ini buatan Dubai, terus berapa gram, terus modelnya, macam-macam lah keterangan, seperti kalau kita beli emas di Indonesia. Pada saat itu kertas dikeluarkan, ya itu adzan, itu langsung adzan di Masjid Nabawi. Kita disuruh keluar, seli, keluar, ya, keluar, suruh sholat, emas dimasukkan lagi, terus kemudian uang dikembalikan kepada jamaah saya. Sudah keluar, sholat. Terus langsung lampu dimatikan, ditutup rolling door, tutup. Langsung ditinggal sholat. Pertanyaan saya ini, itu kalau di Indonesia diteruskan tidak transaksi? Lanjut ya. Wih, hampir 50 loh ini. Kan bisa jadi jamaah saya tadi berubah pikiran. Ustadz, mungkin cari ganti tempat, Ustaz, barangkali ada model yang lebih bagus. Bisa kan? Tapi si punya toko, dia tidak kepikiran, dia tidak mikirkan. Kenapa? Lebih baik dia kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena, ya ini contoh realisasi. Waktunya adzan, tutup, semua pergi ke masjid. Makanya negerinya berkah. Padahal kalau dilihat dari sumber daya alam, ya masih kaya Indonesia lah. Indonesia apa yang nggak punya? Subur negeri kita ini. Ya, oleh karena itu maka ayo perhatikan sholat, jangan ninggalkan sholat. Maka insya Allah hidup kita akan berkah. Jadi kalau kita kepingin hidup kita berubah, maka periksa sholat kita. Apakah kita sudah sempurna, ataukah justru menelantarkan sholat? Ya, baik. Sekarang yang nomor 7. Dalil yang ke-7, betul ya? Ya. Dalil yang ke-7 adalah jumhur ulama sepakat
Jumhur ulama sepakat. Dalil ketujuh, ini bukan hadis, ini fatwa, betul, fatwa ulama, fatwa ulama. Jumhur ulama sepakat. Namanya jumhur itu mayoritas, Bapak Ibu. Jumhur itu mayoritas. Jumhur ulama sepakat. Ya. Koma, dan seluruh para sahabat Nabi pun juga ijma. Ijma itu sepakat. Dan seluruh para sahabat Nabi, seluruh para sahabat Nabi, sahabat loh ini levelnya, bukan ulama, sahabat. Ijma itu sepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kafir orang yang meninggalkan sholat. Vonis sudah. Ya, makanya kalau ada suami tidak sholat, itu bisa mempengaruhi keabsahan pernikahan. Hati-hati. Oh iya. Bahkan istri boleh menolak permintaan suaminya untuk dilayani kalau suami tidak sholat. Kalau suami tidak sholat. Kenapa? Karena wanita muslimah yang suci tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang tidak sholat, yang dia tidak mau tunduk kepada Allah. Ya, ya jelas kata ulama kafir. Hati-hati. Makanya harus tobat. Meskipun dia baca syahadat, maka dia harus sholat. Karena syarat masuk ke surga itu dua. Syarat masuk surga itu dua. Yang pertama beriman dan beramal soleh. Iman itu keyakinan, syahadat kan, keyakinan. Yang kedua amal soleh, sholat itu amal soleh. Gimana kok, bagaimana dia bisa masuk surga? Lalu dia berimannya itu cuma sekedar keyakinan di hati, terus kemudian klaim di lisan, tapi tidak dibuktikan dengan amalan. Nggak mungkin bisa masuk surga. Orang masuk surga itu syaratnya dua. Ayo dibuka Al-Baqarah ayat 25. Kepingin tahu apa betul orang masuk surga syaratnya dua. Masuk surga syaratnya dua. Yang pertama iman, tauhid iman. Yang kedua amal soleh. Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Ayo Mas Wildan. Ayo Mas, panjenengan baca. Monggo Al-Baqarah ayat 25. Kita dengarkan dulu ya. Allah Ta'ala berfirman, siap Al-Baqarah 25. Baik, silakan. Ayo. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Oh, beriman dan amal soleh, beriman dan berbuat kebaikan. Beriman itu tauhid, terus amal soleh itu ya sholat, zakat, puasa, haji, bakti sama orang tua. Itu amal soleh. Nuntut ilmu itu amal soleh. Zikir amal soleh. Baca Quran amal soleh. Lanjut teruskan. Maka balasannya bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Jelaskan syarat masuk ke surga itu dua, iman dan amal soleh. Lah kalau dia tidak sholat, ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa. Makanya istri boleh menolak ajakan suami untuk melayaninya. Sampai suami itu sholat. Sekalipun mungkin suami mengatakan berarti kamu istri durhaka. Enggak, tidak termasuk istri durhaka. Kenapa? Karena dia menolak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ada alasan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ini penting ini masalah sholat ini ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa? 8 terakhir. Yang nomor 8. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, gitu aja. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 22 dalil yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Lebih dari 22 dalil yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan kufur akbar, kufur besar. Wih, meninggalkan sholat itu kufurnya bukan kecil, tapi akbar, besar. Karena dia tahu kewajiban, kecuali kalau dia, mohon maaf ini, wanita haid, wanita nifas, anak kecil belum balik, orang gila. Nah, itu. Orang Ustaz, kalau misalnya pikun. Gimana? Orang pikun. Maka orang pikun masuk kategori ya ini, orang yang tidak memiliki akal, ya, akal sehat. Artinya dia sudah lupa. Dia lupa, bahkan dia sering kali lupa ini siapa padahal itu anaknya. Maka yang seperti ini tidak sholat ada rukshoh.
Karena hilang akal, hilang akal. Orang pikun itu dihukumi hilang akal, seperti orang gila. Maka tidak ingat apa-apa, ya. Kecuali kalau diingatkan baru sholat. Maka kalau misalnya dia sampai tidak sholat, ya, maka hukumnya itu tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya akan sampaikan kesimpulan. Ini yang penting, ini kesimpulan. Kesimpulannya. Kesimpulan orang yang meninggalkan sholat. Kesimpulan. Satu. Yang pertama. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Kesimpulan pertama. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban. Tolong digarisbawahi. Mengingkari kewajiban. Gak percaya sama rukun Islam nomor 2. Mengingkari kewajiban. Ya, saya ulang. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajiban. Tolong digarisbawahi. Kasih tanda panah. Seret. Kafir. Kasih tanda panah, langsung disimpulkan. Kafir. Karena apa tadi itu? Ninggalkan. Plus apa? Ninggalkan plus apa? Mengingkari. Mengingkari kewajiban. Nomor 2. Orang yang meninggalkan sholat orang yang meninggalkan sholat secara total, nggak sholat sama sekali, Islamnya kejawen, ya, itu ya, sholatnya anunya semedi di guo, ya. Jadi meninggalkan sholat secara apa ini? Total. Ya, total. Sekalipun dia tidak mengingkari kewajiban sholat, dia nggak ngingkari. Dia percaya sholat itu wajib, sholat itu termasuk rukun Islam nomor kali. Tahu dia, tahu, tapi tidak pernah sholat. Nggak pernah. Sampai tua itu loh, tidak sholat. Total. Tolong kasih garis panah, seret, kafir. Sepakat ulama. Maaf, kafir. Kasih tanda panah. Yang ketiga. Kenapa Bu? Oh ya. Telat. Iya, yang bagus gitu loh Bu. Sebentar Ustaz gitu. Entah. Untung saya sabar. Untung. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 3. Ya, number 3. Yang ketiga, meninggalkan sholat ya, mohon maaf, salah. Kalimatnya supaya enak ya. Yang nomor 3 ini tidak menjaga 5 waktu sholat. Contoh. Duhur sholat, asarnya hilang. Asar sholat, maghribnya pagerayu. Maghrib sholat, isaknya ketiduran. Isak sholat, subuhnya keringan sholat. Subuh kepegang, duhurnya hilang. Terus pokoknya 5 waktu itu tidak dijaga. Ada salah satu yang dia tinggalkan. Ya, misalnya itu. Atau mungkin dalam sepekan itu dia pernah meninggalkan salah satu. Mungkin ketiduran atau pengaruh obat, sehingga dia tidak sholat. Salah satu itu pokoknya ditinggalkan. Maka gimana ini? Kasih tanda panah. Seret, tanda panah. Jadi 5 waktunya tidak sempurna. Kasih tanda panah. Hukumnya sesuai kehendak Allah. Titik 2 sesuai kehendak Allah. Titik 2, jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni.
Jika Allah tidak berkehendak, jika Allah tidak berkehendak, jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Jika tidak berkehendak, maka Allah akan mengazabnya. Ada itu di buku, ada halaman 7, terjemahan halaman 7 dan 8. Bagian akhir ada. Di mana Pak Agus tadi sudah ada dimasukkan. Bukunya itu dipinjam teman sebelah. Baik, gitu ya. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang materi pelajaran nomor 5 Romawi. Betul 5 Romawi? Betul ya? Ibu-ibu tidak bingung? Nah ya, yang 4 Romawi tentang apa? 4 Romawi? Hukum meninggalkan sholat. 5 Romawi. Ya. Yang 5 Romawi adalah mengenal syarat sahnya sholat. Mengenal syarat sahnya sholat. Apa syaratnya sahnya sholat? Ada 9. Ingat-ingat. Syarat sahnya sholat ada 9. Jadi sholat panjenengan itu sah kalau memenuhi 9 ini. 9 syarat sahnya sholat. Jangan ditinggal satu ya. Jangan ditinggal satu. Maka tidak sah nanti sholatnya. Harus 9-9-nya ini dipenuhi. 1 syaratnya Islam. Jelas. Harus Islam. Tolong ketika nyebut 1 Islam, dikasih spasi aja. Karena nanti saya sebutkan dalilnya belakangan. Nomor 2, dikasih jarak. Karena nanti itu ada dalil. Nomor 2, berakal. Berarti bukan orang gila. Syarat itu, syarat sahnya sholat itu. Berakal. 3, usia tamyiz. Berusia tamyiz. Tamyiz itu mau akil balik. Mau akil balik. Umurnya berapa? 7-8 tahun. Tamyiz itu. Tamyiz itu 7-8 tahun. Jadi kalau di bawah itu balita, nggak wajib. Itu. Nah ini syaratnya tamyiz. Tamyiz itu 7-8 tahun. Meskipun belum khitan, Ustaz. Iya, meskipun belum khitan. Makanya boleh enggak anak umur 8 tahun jadi imam sholat? Boleh. Di zaman Nabi ada. Anak umur 8 tahun jadi imam. Ada di zaman Nabi. Ada dalilnya itu. Tamyiz. Di bawahnya akil balik tamyiz itu. Terus ya usia SD kelas 2, kelas 3. Jadi usia bisa membedakan ini yang baik, ini yang jelek. Itu namanya usia tamyiz. Ya, makanya anak usia tamyiz maka diajak ke masjid. Kalau masih balita jangan diajak ke masjid karena kecenderungannya bermain-main, ganggu orang sholat. Nah itu. Terus nomor 4, syarat 4, suci dari hadas. Suci dari hadas. Makanya wanita haid nggak boleh sholat. Ya. Wanita nifas nggak boleh sholat karena dia hadas. Ya. Suci dari hadas. Pokoknya kasih jarak semua ya. Kasih jarak karena nanti ada dalilnya itu. Yang keempat dilompati, betul. Nomor 5. Ya. Yang nomor 5, menghilangkan najis. Nggak boleh ada najis. Harus dihilangkan. Menghilangkan najis. Saya tanya, kotoran cicak itu najis atau tidak? Najis. Maka kalau kena di sajadah, harus dihilangkan, dibersihkan sajadahnya. Dihilangkan. Ini mau dipakai sholat soalnya. Bekasnya apa? Bekasnya kotoran. Iya, maka harus dihilangkan. Baik, sampai hilang yaitu bau atau sifatnya. Hilang, nodanya itu. Terus yang keberapa? 6. Yang ke-6, menutup aurat. Jelas. Lah ibu-ibu sholat rambutnya kelihatan. Ya enggak sah. Rambut itu aurat bagi wanita. Bapak-bapak sholat pakai celana pendek. Pahanya kelihatan. Kayak orang main tenis itu. Ya enggak sah. Karena paha bagi laki-laki itu apa? Aurat. Iya. Loh, jangan mengira bahwasanya Ustadz di bawah lutut kok Ustadz. Saya pakai pantalon. Pantalon itu training, seperti training. Iya, itu pun juga tidak boleh kalau ketat sehingga membentuk lekukan sampai auratnya terlihat.
Meskipun tidak terlihat secara langsung, tapi membentuk lekukan. Nggak boleh. Makanya harus longgar celana itu. Atau kalau bisa ditutupi sarung aja deh. Sarung, bapak-bapak. Sarung. Kalau pakai baju kayak Pak Harto gini, menutupi, maaf, bagian pantat, bagian belakang. Jadi dipanjangin. Jadi ketika sujud, itu tertutup. Masih tertutup. Nah, gitu ya. Baik. Nomor berapa sekarang? 7. Nomor 7. Mengetahui masuknya waktu. Ya jelas. Ini jam 10:30 sholat. Sholat apa mas? Sholat 2. Bukan duhur. Ya belum masuk. Sholat duhur 10:30. Ya. Jam 3 pagi sholat. Ya. Sholat apa mas? Tahajud. Witir. Bukan subuh. Ustaz. Ya belum waktunya. Jadi harus mengetahui waktunya. Hah? Ya bikun berarti. Yang keberapa sekarang? 8. Yang ke-8, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, kalau sholat di kereta, Ustaz, ya apa, Ustaz? Sholat di kereta. Kereta itu ke kanan, ke kiri, sholat di kendaraan. Ya apa, Ustaz? Kalau bisa takbiratul ikhramnya saja menghadap ke kiblat. Hanya takbiratul ikhram. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya apalagi nggak ada kompas, ya, maka dalam hal ini, sholatlah sedapatnya. Tetap sholat. Ya. Lanjut, menghadap kiblat. Nomor 9 terakhir, syarat terakhir 9, niat. Harus niat. Jadi niat itu syarat sahnya sholat. Jadi dia nggak masuk rukun sholat, tapi syarat sahnya sholat. Jadi Bapak Ibu harus membedakan antara syarat sama rukun. Syarat itu di luar sholat, rukun itu di dalam sholat. Tolong dibedakan ya. Syarat itu di luar sholat, sebelum sholat. Ya 9 itu yang panjenengan tulis. Kalau rukun sholat itu di dalam sholat. Seperti Al-Fatihah. Itu rukun, karena di dalam. Itu aja bedanya, syarat sama rukun. Lah yang kita bahas syarat ini. Ayo dalilnya, tulis. Yang nomor 1 apa tadi? Islam ya? Syaratnya harus Islam. Mana dalilnya? Dalil. Tulis. Surat nomor 3 ayat 85. Surat nomor 3 ayat 85. Silakan, siap Mas Wildan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Silakan. Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Ulang lagi. Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Berarti dia tidak memilih agama Islam sebagai satu-satunya agama yang ia yakini. Maka dia tidak akan diterima. Nah, tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Orang-orang kafir nggak akan diterima. Terus nasibnya di akhirat, dan dia di akhirat termasuk, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Baik. Terus saya kasih dalil satu lagi. Surat At-Taubah ayat 17. Surat At-Taubah ayat 17. Surat 9 ayat 17. At-Taubah. Itu masih nomor 1, Islam. Syarat sahnya sholat yang pertama, Islam. Dalilnya yang kedua, At-Taubah ayat 17. Allah berfirman, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Ya, kita dengarkan, silakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Ulang lagi, tidak pantas. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Terus, Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya. Dan mereka kekal di dalam neraka. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, syarat kedua. Apa syarat kedua? Berakal. Mana dalilnya? Syarat kedua, berakal. Coba dibuka dalilnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nomor 1423. 1423 Tirmidzi 1423. Yaitu berakal ya, berakal. 1423 Tirmidzi. 1423 1423. Ayo silakan. Baca Pak Dedi. Dari Al Hasan Al Basri, dari Ali,
bahwa Rasulullah dari Al-Hasan Al-Basri dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an salasatin. Silakan. Diangkatlah pena dari 3 golongan. Ingat-ingat ya, ada 3 orang tidak dicatat sebagai dosa. Pena itu diangkat, artinya tidak ditulis dosa. 3 orang ini. Siapa itu? Aninna ini hatta yastayqidha. Silakan. Orang yang tidur hingga ia bangun. Orang yang ketiduran. Orang yang ketiduran sampai dia bangun, maka dia nggak berdosa. Terus wa anis sabi hatta yashibda. Silakan. Anak kecil hingga ia remaja atau balik. Nah, anak kecil nggak sholat, maka dalam hal ini dia nggak dosa. Nah, terus kalau orang yang ketiduran tadi, maka ketika bangun dia harus tetap sholat. Bangun langsung sholat. Kalau anak kecil nggak sholat, nggak dosa. Tidak dianggap dosa. Pena diangkat. Maksudnya pena diangkat itu malaikat nggak nulis dosa. Nggak ditulis. Yang terakhir, wa anil ma'tuli hatta yaqila. Silakan. Dan orang gila dia hingga ia berakal atau sembuh. Nah, orang gila hingga dia berakal, kecuali gilanya musiman. Ya, gilanya musiman. Ya, mau masuk waktu sholat sampel. Ya, umat. Ya, nanti edan. Nah, ini nggak bener ini kayak gini, gila-gilaan ini. Ya, mau Ramadan gila, makanya nggak puasa. Nanti Idul Fitri waras. Wah, ini bahaya ini. Ya, waktunya buka tok ya, waras. Ya. Baik. Nomor 3, tamyiz. Tamyiz. Syarat ketiga tamyiz. Tamyiz dalilnya hadis Abu Dawud nomor 494. Abu Dawud 494. Abu Dawud nomor 494. Ayo dibaca. 494. Ayo silakan. Dari Abdul Malik bin Ar-Rabi bin Sabro, dari ayahnya, radhiyallahu anhu, dari kakeknya, dia berkata, silakan. Nabi SAW bersabda, isinya, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat. Murus sabiyya bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ulang lagi, perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Terus 7 tahun disuruh sholat. Nah, itu namanya usia tamyiz. Lanjut. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, lalu dia tidak sholat, maka pukullah ia apabila tidak melaksanakannya. Nah, stop sampai di situ. Nomor 4, suci dari hadas. Suci dari hadas. Buka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Nomornya 224. 224. Muslim 224. Baca. Ya, suci dari hadas. Ayo dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Muslim 224, nomor asli. Silakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjenguk Ibnu Amr ketika sedang sakit. Terus Ibnu Amr berkata, "Tidakkah engkau mendoakanku, wahai Ibnu Umar?" Terus Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, tidak diterima sholat tanpa bersuci." Ulang lagi. Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Makanya harus suci dari hadas orang sholat. Kalau nggak suci, nggak diterima. Wanita haid tapi sholat, maka nggak boleh ini, nggak diterima ini. Lanjut teruskan. Dan tidak diterima sedekah dari harta curian. Baik, kita tambahkan lagi dalil. Tambahkan lagi dalil. Abu Dawud nomor 61. Abu Dawud nomor 61. Abu Dawud nomor 61. Abu Dawud 61. Abu Dawud nomor 61. Ya, silakan. Ayo, baca. Ali. Ya, Abu Dawud 61. Dari Ali, ayo. Dari Ali, radhiyallahu anhu, ia berkata, pembukaan sholat itu, pembuka sholat, Rasulullah SAW bersabda, isinya, pembuka sholat adalah dengan bersuci. Pembuka sholat itu bersuci. Kalau mau sholat harus suci. Lanjut. Yang mengharamkannya dari segala perkara di luar sholat adalah takbir. Maksudnya semua perkara di luar sholat tidak boleh diucapkan pada saat kita takbiratul ihram. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh tertawa, nggak boleh, batal sholatnya. Terakhir, lanjut. Dan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Nah, ketika salam, maka boleh semuanya. Boleh ngobrol, boleh bicara, boleh tertawa. Nah, itu ya. Sebelum sholat harus suci. Di dalam sholat nggak boleh ngobrol. Setelah sholat, maka boleh ngobrol kembali.
Nah, itu maksudnya itu, ya. Pembuka sholat itu bersuci. Terus syarat yang keberapa ini? 5. Menghilangkan najis. Jelas. Menghilangkan najis. Harus dihilangkan najis. Ya, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Ya, maka seperti, mohon maaf, ini ya, celana yang terkena pipis, ya, maka kencing, maka ini nggak boleh, ini najis, ya. Maka di mana dalilnya? Dalilnya adalah, yaitu disebutkan, disebutkan pada dalil sebelumnya tadi. Sahih Muslim nomor 224. Jadi suci, ya. Suci itu suci badannya dan suci tempatnya. Nggak boleh terkena najis. Seperti itu. Ya, suci badannya, tidak haid, tidak nifas. Suci tempatnya, tidak boleh terkena najis. Contohnya, kotoran-kotoran hewan yang haram untuk kita makan, itu najis. Ya, saya tanya, boleh enggak sholat di kandang kambing? Ada kotorannya kambing? Boleh. Kotorannya kambing itu najis atau tidak? Tidak. Padahal kandangnya kena kencingnya kambing. Kencingnya kambing najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kambing halal dimakan. Saya tanya, kencingnya onta boleh diminum atau tidak? Boleh, sebagai obat. Pernah dicoba? Monggo, dicobi, monggo. Obat, ya. Berarti kencingnya onta najis atau tidak? Tidak, karena onta halal dimakan. Tapi boleh nggak sholat di kandang onta? Tidak boleh. Alasannya kenapa? Apa karena najis kotorannya? Bukan, karena sarangnya setan. Alasannya itu tidak boleh. Kalau di kandang onta, kalau kandang kambing itu berkah, kata Nabi. Jadi kotoran hewan yang halal, kotorannya sapi, itu dalam hal ini tidak najis, nggak najis, ya, karena sapi termasuk halal dimakan. Kotorannya ayam, ya. Gimana dengan kucing? Gak usah dibahas ya, nanti tambah panjang ini. Ini butuh pembahasan, ini ulama beda pendapat masalah kucing ini, ya. Baik. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, kita lanjutkan. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu, ya, bagaimana perdebatannya ulama, ya, tentang masalah kucing ini kotorannya najis atau tidak, silakan nanti dibuka YouTube-nya, itu kajiannya Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala tentang hukum kotoran kucing najis atau tidak. Nah, cari, ya, di situ nanti dapat keterangan. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak najis Ustaz, tapi baunya Ustaz, ya siapa namanya pendapat, ya. Sekarang nomor berapa? 6. Menutup aurat, harus menutup aurat. Iya betul ya, menutup aurat ya. Sebelum menutup aurat, saya tanya dulu, sebelum nomor 5 ini, sebelum nomor 6. Parfum itu ada alkoholnya enggak? Kalau dipakai di badan najis enggak? Alkohol itu najis enggak? Najis alkohol. Bapak Ibu dulu pada waktu ketika masa corona, mau sholat pakai hand sanitizer tidak? Alkohol tidak itu? Ya, sah tidak sholatnya? Sah. Yang tidak boleh itu adalah kalau dikonsumsi. Ya, tapi kalau dikenakan di badan atau pakaian parfum beralkohol, maka sah, nggak apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi nggak apa-apa, tidak harus pakai parfum, harus bibitnya saja, nggak apa-apa pakai alkohol dikenakan. Tapi kalau bisa yang tanpa non alkohol atau non etanol dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ke-6, syarat ke-6, menutup aurat tadi. Sempat terpotong. Dalilnya di mana? Abu Dawud nomor 393. Abu Dawud 393. Abu Dawud 393. Ayo, 393. Abu Dawud. Ya, baca. 393. Abu Dawud nggak pakai atas. Ayo, langsung. Jadi 15, betul. Silakan baca.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya sebentar. Sebentar. Maaf, keliru nomornya. 641. Masih Abu Daud. Abu Dawud tetap. Ustadz juga madu. Oh, jadi senangnya terus gak teko lah. Iya. Mas tekuknya apa? Silakan. 641. Baca Mas Julian. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Isinya, silakan. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid. Maksudnya balik kecuali dengan memakai tutup kepala. Nah, jelas. Kalau terlihat maka tidak sah sholatnya, ya. Harus tertutup. Ya. Baik. Yang terbuka itu apa? Yang terbuka. Saya tanya. Yang terbuka itu apa? Wajah dan telapak tangan. Itu terbuka. Wajah yang bercadar harus dibuka juga. Baik, sekarang saya tanya, batas wajah itu mana? Batasnya wajah, dari mana ke mana? Yang disebut wajah itu dari mana ke mana batasnya? Batas keningnya rambut. Tumbuhnya rambut, kening atas sampai mana? Dagu. Terus yang nyamping dari mana? Ya, jadi Bapak Ibu kalau ditanya batasnya wajah itu mana, maka jawabannya kata para alim ulama, apa yang Anda lihat dari wajah seseorang, atau Anda kalau sedang berkaca, ya ini wajah saya. Berarti yang tidak terlihat itu bukan masuk wilayah wajah. Saya tanya, di bawah dagu itu berarti masuk wilayah wajah atau tidak? Bawah dagu? Tidak, berarti harus tertutup. Ya. Ojo dibuka. Kalau jilbaban ya agak dimajukan ke depan sampai ke dagu, karena wajah itu yang terlihat di depan itu wajah, yang tidak terlihat bagian bawah ini bukan wajah, makanya harus dimajukan pakai jilbabnya. Paham sampai di sini? Wah salah kabeh itu saya. Mau kenanya itu taruh sini, ya, bukan di sini, bukan di leher, tapi di dagu, karena dagu bawah itu bukan wilayah wajah. Yang terbuka tadi apa? Selain wajah tadi apa? Sama apa? Telapak tangan. Ya, atasnya telapak tangan itu namanya apa? Punggung tangan. Maka telapak tangan dalam hal ini kata para alim ulama, ya ini atas sama bawah ini boleh terlihat, nggak masalah. Jadi kalau ada wanita sholat tangannya ini terlihat, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kecuali jika wanita itu misalnya wajah cantiknya bisa menimbulkan fitnah, maka ditutup boleh. Ya, ditutup boleh. Ini bagi wanita yang terkenal kecantikannya. Itu. Lah kalau misalnya pas-pasan, dijawab sendiri. Nomor berapa sekarang? Yang ketujuh, masuknya waktu. Harus masuk waktu. Waktu harus masuk. Mengetahui waktu sholat. Sekarang kan gampang ya. Udah sekarang kalender di HP banyak ya. Baik, dalilnya di mana? Yang tadi, yang keliru tadi, Abu Dawud 393. Abu Dawud 393. Terus saya tambahkan ayat Quran An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Nah, baik, nanti dibaca sendiri. Nanti dibaca. Sekarang yang ke-8, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Saya tanya, kiblatnya Bapak Ibu mana? Menghadap kemana? Saya tanya, panjenengan kalau sholat, kiblatnya menghadap kemana? Ke Ka'bah atau Masjidil Haram? Hah? Masjidil Haram atau Ka'bah? Ya, bapak-bapak yang di depan saya, yang jawab Ka'bah angkat tangan. Yang jawab Masjidil Haram angkat tangan. Betul. Yang benar adalah kata para ulama,
kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah, maka arah hadap kita adalah Masjidil Haram. Tapi kalau bisa melihat Ka'bah, maka arah hadapnya harus menghadap ke Ka'bah. Panjenengan bisa langsung lihat Ka'bah tidak? Tidak, maka arah hadapnya Masjidil Haram. Kalau dari Indonesia itu di bagian timur, utara, selatan atau barat. Sehingga cukup menghadap ke barat, nggak usah soft itu sampai miring-miring, itu nggak usah. Ada nggak di masjid itu yang softnya miring-miring? Nggak usah. Mana Masjidil Haram? Ya barat. Mana barat itu dari Indonesia? Ya di sini. Silakan. Sudah sholat aja. Itu karena Anda tidak melihat Ka'bah, maka arah hadapnya Masjidil. Mana dalilnya? Tulis. Dalilnya Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah 144. Ayo dibaca. Al-Baqarah 144. Silakan Pak Arto. Langsung aja, langsung. Kami melihat wajahmu, Muhammad, sering menghadap telaga. Terus. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat. Terus lanjut. Maka menghadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tuh, Masjidil Haram. Terus lanjut. Dan di mana saja engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Loh, di mana saja kalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, karena nggak lihat Ka'bah. Kalau lihat Ka'bah seperti kita sholat di Masjidil Haram, kan lihat Ka'bah, nah, itu harus menghadap Ka'bah. Itu jelas ya. Terus dalil yang lain, Al-Baqarah ayatnya 115. Baca. Al-Baqarah ayat 115. Atau Al-Baqarah 150 aja. Al-Baqarah 150 saja. Ayo. Baca. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Baik, silakan. Ayo. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, lanjut. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Baik, karena tidak melihat Ka'bah. Lah Ka'bah, mohon maaf, Masjidil Haram itu ada di arah mana? Arah mana kalau dari Indonesia? Barat. Ya, baik. Ya cukup menghadap ke barat saja. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 9. Yang ke-9 terakhir niat. Kita tutup sampai di materi ini. Nanti untuk materi berikutnya yang nomor 6 sama nomor 7 insya Allah pada bulan berikutnya. Jadi yang ke-9 adalah niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua amal itu bergantung niatnya. Amal ibadah kita diterima ataukah tidak tergantung niatnya. Amal ibadah yang kita lakukan itu diberi pahala oleh Allah ataukah tidak tergantung niatnya. Amal ibadah yang kita lakukan tersebut ya mendapatkan ganjaran yang besar ataukah kecil, itu semua bergantung pada niatnya. Ya. Lah niat itu pekerjaannya hati. Nabi tidak pernah mengajarkan talafuz niat. Apa itu talafuz niat? Melafatkan niat. Jadi tidak ada dalilnya. Mau sholat membaca usolli misalnya ya, atau misalnya membaca kalau mau puasa nawaitu soma ghodin dan seterusnya. Nggak ada lafaz niat ini, tidak ada. Yang ada itu adalah bahwasanya niat itu pekerjaannya hati. Anda ketika mengambil air wudhu, Allah sudah tahu kita mau ngapain, Allah tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di depan manusia dan yang ada di belakang manusia. Allah Maha tahu semuanya. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Materi belum tuntas soalnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
sebelum saya salam, minta tolong Bapak Ibu segera beli bukunya. Ya, buku yang kita bahas setiap Kamis pertama di kediaman Bu Sabrina. Dibeli bukunya. Kecil kok bukunya, ya, dan murah. Lebih murah jilbab ibu-ibu ketimbang buku itu. Lebih murah buku ini ketimbang jilbab ibu-ibu. Ya, murah ini, ya, apalagi ada diskonnya lagi, murah. Silakan dimiliki, ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.